Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, Ya. saya mengganggu waktu Ibu sebentar terkait dengan tugas yang kami sedang kerjakan di Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Silakan. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Jadi tentu saja kita melihat mana yang berat, mana yang ringan, kemudian bujukan moral itu antara benar yang salah ya. Jadi kita lihat itu apakah kesalahan ini adalah melanggar daripada tupoksi. Seperti itu. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini dua kepentingan itu sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita melihat dulu apakah ini menguntungkan sekolah, ya. Jadi kita mengambil yang lebih menguntungkan daripada sekolah, bukan menguntungkan daripada kepentingan pribadi. Berarti lebih mengutamakan kepentingan Iya, kepentingan umum ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi yang kami lakukan itu tentu saja misalnya ya ada siswa yang bermasalah. Jadi di BK dulu, kemudian di BK ditangani oleh BK, apakah perlu persuratan ke orang tua atau tidak. Kemudian setelah itu, kalau misalnya di BK sudah tidak mampu ditangani, kemudian kesiswaan, kemudian setelah itu kesiswaan misalnya sudah tidak mampu, kita bawa ke forum. Jadi kita rapatkan dengan Dewan Guru. Setelah itu pengambil kebijakan yang paling tertinggi adalah kepala sekolah. Berarti pada intinya ya, kita koordinasi, kolaborasi, ya, betul. Ya, bukan kepala sekolah sendiri. Iya. Terus hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu adalah kita mengambil keputusan itu dikoordinasikan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah atau pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Jadi bukan hanya keputusan itu diambil oleh seorang kepala sekolah saja, tapi tetap dikoordinasikan. Iya. Nah, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Ibu? Ya, jadi yang pertama itu tantangannya tentu saja perbedaan pendapat. Ya, misalnya dari rekan-rekan guru atau dari orang tua siswa juga. Terkadang kita mengambil suatu keputusan, tapi itu bertentangan dengan orang tua siswa atau siswanya itu sendiri. Nah, bagaimana kita menyatukan pendapat tersebut tanpa ada yang merasa dirugikan dalam hal ini? Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Tergantung daripada kasusnya. Ya, kadang kasus itu tidak dijadwalkan, ya langsung diselesaikan pada saat itu juga. Nah, ada juga kasus yang perlu penyelesaiannya secara bertahap. Nah, jadi itu kita kondisikan jadwalnya. Ya.
Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, yang mempermudah itu adalah teamwork, kerjasama tim. Ya, jadi bukan hanya kepala sekolah saja yang bekerja di sini, tapi semuanya kita berkolaborasi ya, dalam pengambilan keputusan itu yang sangat efektif, ya, lebih memudahkan. Teamwork ya Ibu ya. Iya, teamwork. Dan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait tentang dilema etika tadi? Yang pertama, pengalaman saya itu bahwa problem itu sangat beragam, ya, banyak hal. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengambil keputusan dengan tepat, yaitu dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan, dengan orang tua siswa, dengan siswa. Kemudian bahwa pengambilan keputusan itu tidak hanya semata-mata adalah pengambilan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah saja sebagai pimpinan di sekolah. Jadi bukan berarti bahwa kepala sekolah itu memiliki kuasa penuh, ya, tapi tetap berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan suatu keputusan oleh seorang pimpinan? Ya, nilai-nilai kebajikan, ya saya rasa ya seperti tadi bahwa seorang pemimpin itu bukan berarti dia memiliki kekuasaan yang penuh, tapi seorang pemimpin itu harus bekerja sama. Sebuah tim dalam satu instansi itu merupakan sebuah tim, jadi bukan kepala sekolah sendiri, tapi di mana bawahan itu bukan berarti dia adalah bawahan, tapi sebagai rekan kerja, ya, rekan kerja. Berarti Ibu sependapat bahwa nilai kebajikan itu dalam pengambilan suatu keputusan membuat keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Iya, betul, dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepala sekolah saja, ya, tapi kita semua. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf, Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya kesini dalam rangka mewawancarai Bapak terkait tugas kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pimpinan berbasis nilai-nilai kebajikan. Silakan Bu. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, jadi berbicara masalah mengidentifikasi kasus-kasus ini merupakan dilema etika dan rujukan moral. Iya. Di sini memang sulit memang antara etika dan moral. Iya. Karena berbicara masalah dilema etika itu benar-benar dua sisi benar-benar. Iya. Berbicara masalah rujukan moral antara benar dan salah. Nah itu anunya itu. Nah, untuk menyikapi itu, nah, serasa begini, sejak ini kami selaku saya pribadi kepala sekolah di SMP Penul tidak pernah melakukan mengidentifikasi kasus ini, tidak pernah saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus ini. Nah, saya lakukan itu hanya secara khusus, namun akan mempelajari kasus itu dan bagaimana nantinya saya menyimpulkan kasus ini. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi begini Bu, jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu yang saya lakukan itu adalah koordinasi. Saya lakukan koordinasi untuk musyawarah terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya, tentunya guru dan orang tua siswa. Langkah itu dilakukan hanya untuk masalah yang serupa, masalah serupa yang akan dilakukan. Masalah itu yang saya lakukan. Intinya koordinasi. Koordinasi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau berbicara masalah langkah-langkahnya itu, saya hanya bisa lakukan melibatkan komite dalam hal ini. Langkah pertama saya itu melibatkan komite, dan karena komite ini merupakan selaku orang tua siswa, di mana ini untuk mencurahkan pendapat kepada orang yang dipandang jadi kompeten. Saya rasa itu langkah-langkah yang saya gunakan di sekolah saya. Melibatkan hanya komite. Melibatkan komite, Iya. Pak, ya. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Berbicara itu hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan, itu yang saya lakukan itu bersama dengan teman itu mengumpulkan data fakta yang relevan, yang berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian mengambil suatu keputusan dengan cara berpikir yang jernih. Baik, Pak. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Disinilah kita ibu sekolah kita ini ada tantangan. Tantangannya ini adalah orang yang lebih kompeten terhadap topik masalah tersebut. Tetap saya akan memilih jalan dengan adanya musyawarah. Teman Pak, tantangannya Bu adalah ada teman yang lebih kompeten dengan masalah ini. Itu tantangannya, dia lebih mengetahui, dia lebih tahu masalah ini. Tantangannya. Tapi saya tetap intinya akan melakukan musyawarah. Tetap mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Setiap tindakan dalam pengambilan keputusan ini tetap berkoordinasi, dimusyawarahkan dengan yang punya kompeten atau terlibat dalam masalah-masalah tadi, Pak, ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi? Kemudian apakah Bapak menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begini Bu, saya lebih menyelesaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, saya selesaikan secara langsung. Tetapi masalah itu rumit untuk diselesaikan, makanya saya akan melakukan musyawarah. Jadi tergantung Pak deh dari masalahnya. Kalau masalahnya bisa segera ditindaki, segera Pak, ya. Iya. Kalau memang butuh koordinasi dengan rekan-rekan sejawat, ini memerlukan waktu, Pak. Betul. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Begini Bu, lebih condong lagi kepada orang yang guru yang kompeten terhadap topik masalah tersebut. Tetap saya juga memiliki jalan dengan melakukan koordinasi, melakukan musyawarah sesama teman. Yang intinya di sini Bu, teman yang lebih kompeten dengan masalah ini. Nah, yang terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan,
pembelajaran apa yang Bapak bisa petik? Dari pembelajaran yang saya dapat cukup dulu bahwa setiap pengambilan keputusan itu yang penting dikatakan yang penting dilakukan musyawarah. Intinya musyawarah baik dalam lingkup kecil maupun lingkup yang sangat luas. Intinya Bu, koordinasi dan musyawarah. Jadi bukan bahwa kita ini adalah pimpinan, kita punya kuasa, Betul. berarti kita harus betul-betul melakukan kuasa tersebut seenak-enaknya Pak Betul. ya. Betul. Jadi tetap harus bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan wawancara ini ada hikmahnya baik untuk diri saya sendiri maupun untuk Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak.